prioritas pertama dalam hidup tuh kita harus bahagia. Jadi pasti di lemarinya ada filosofi teras nih pasti nih. Ada, Ada. kebetulan. Karena siapa tahu gitu, kita emang rezekinya ada di bidang yang lain kayak gitu. Oke. Karena sometimes jadi multi talent tuh bakal jadi sebuah unique preposition tersendiri gitu. Halo Sobat Dio, balik lagi di Viral Stock bareng aku Adia. Dan ada beberapa teman-teman menti dari Telkom Korpu yang ini juga nggak kalah-kalah kece dari narasumber sebelumnya. Di sini ada Dava dan juga ada Kansa. Boleh ke Kak Dava dan Kak Kansa diperkenalkan? Ya, halo dari teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dava Pradana, biasa dipanggil Dava. Untuk saat ini as a mentee di Telkom Korpu. Untuk univnya dari Universitas Negeri Malang gitu, Cak. Iya. Tepatnya di jurusan psikologi kayak Oke. gitu. Asli dari Malang. Oke, boleh dilanjut Kak Kansa? Halo, aku Julia Ariel Kansa, biasa dipanggil Kansa. Aku sebagai content creator menti di unit SOCT, asalnya dari Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton, aku ada informasi sedikit. Jadi kita itu antara host dan juga narasumber ini berasal dari generasi yang sama teman-teman, yaitu generasi Z. Atau bisa kita sebut Gen Z lah ya di zaman sekarang ini gitu. Nah, kita ini tuh berhadapan lah teman-teman sama yang namanya perubahan zaman yang cepat gitu. Apalagi sekarang banyak berita-berita di luar sana yang meng-underestimate Gen Z lah gitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri ada tanggapan nggak sih tentang berita-berita atau narasi-narasi yang meng-underestimate Gen Z? Oke, ini dari aku dulu nih. Boleh, dari Dava dulu deh. Oke, kalau misal berita-berita terbaru sih ya yang meng-underestimate Gen Z yang kayaknya lagi tren banget nih Iya, ya. benar. Dari aku sih sering banget dengar kalau Gen Z itu generasi yang rentan gitu. Oke. Terutama rentan untuk ngeluh nggak sih ya biasanya. Kayak rentan buat dikit-dikit ngeluh, terus mungkin yang paling sering deket sama ngeluh itu adalah komplainer juga kayak gitu. Oke, benar. Mungkin itu sih kalau yang biasanya sering aku denger ya yang tren. Oke, kalau dari Kak Kansa gimana? Menurut aku sih Gen Z itu bukan lebih ke ngeluh, tapi kayak generasi kita tuh lebih berani untuk speak up tentang apa yang kita rasain gitu daripada generasi-generasi sebelumnya. Mungkin generasi sebelumnya juga ngerasain apa yang kita rasain, tapi mereka nggak seberani Gen Z untuk kayak menyampaikan opini mereka gitu. Oke. Tapi pernah dengar nggak sih kayak omongan-omongan katanya Gen Z itu di masa depan tuh bakal sulit buat dapet rumah dan punya rumah sendiri? Pernah sih. Kalau kalian menanggapi hal itu gimana sih menurut kalian? Kayak itu juga lagi tren ya. Karena kalau kita lihat kan emang dari pasaran harga itu belakangan ini emang lagi tinggi ya. Oke. Kalau misal kita ngobrolin soal harga emas aja patokannya, itu kayak bisa aja hari ini naik, bisa aja besok turun gitu kan. Oke. Dan itu pasti tentunya juga salah satu yang mempengaruhi harga-harga pokok, yang salah satunya adalah rumah itu bisa makin mahal gitu. Saya kan sempat di-mention ya kalau itu kayak susah banget dicapai Gen Z gitu. Benar. Mungkin kalau dari aku sih, kalau menanggapi hal itu ya sebenarnya ada benernya juga sih. Karena dengan keadaan Gen Z yang saat ini gitu. Gen Z itu kan rata-rata kalau kita mungkin lihat persebaran demografinya, itu paling sekitar 15 sampai 24 atau 25 tahun ya. Oke. Yang mereka kalau kita lihat sih secara demografi lagi-lagi masih ada di tahap buat cari pengalaman, masih kerja gitulah istilahnya. Itu sih sementara kalau mungkin analisis awalnya ya. Kalau dari Kansa gimana? Menurut aku kayak untuk persoalan Gen Z yang susah punya rumah tuh kayak gak sesimpel gimana ya, kayak itu tuh udah di luar dari kapabilitas kita sebagai Gen Z sendiri gitu. Setuju. Jadi ya mungkin aku setuju sih dengan fenomena itu terjadi sekarang. Oke. Berarti kita sedikitnya mengamini lah ya apa yang dikatakan oleh berita-berita itu gitu ya. Nah, tapi kan ada baiknya nih kita tuh untuk mempersiapkan agar kita di masa depan tuh akhirnya tetap punya rumah gitu kan. Betul. Nah, makanya di sini tuh kita Telkom Viral tuh mulai aware gitu sama kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Nah, jadi kita mau diskusi nih teman-teman. Sebenarnya untuk prepare mempersiapkan masa depan buat Gen Z itu kita tuh lebih penting cari pengalaman dulu atau mulai nabung dulu, karena nggak semua pengalaman tuh menghasilkan uang kan. Oke. Gitu, jadi premisnya adalah gimana nih kita tuh memprioritaskan sesuatu yang kita nggak bisa milih dua-duanya dapat benefit gitu. Yang pertama benefitnya pengalaman atau uang gitu. Betul. Gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gitu ya, dari Dava atau dari Kak Kansa, ada nggak sih pengalaman yang nggak menghasilkan uang nih? Jadi pengalaman untuk kayak misalkan kerja di
seseorang atau kerja di sebuah perusahaan, tapi cuman ya udah bayarannya cuma pengalaman doang gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Ini menarik sih ya. Sebenarnya tadi jawaban dari Kansa juga realistis gitu ya. Karena kita bahas dulu nih soal lebih baik kita cari pengalaman aja, tapi kita susah banget buat nabung, atau kita langsung nabung aja karena kan orientasinya rumah tuh besar. Betul. Kalau dari POV aku gitu ya, as a Gen Z juga, kalau kita bahas soal rumah itu kan sebenarnya hal yang sifatnya itu jarak jauh ya. Dan kita harus tahu nih kompensasi dari rumah itu kan banyak gitu. Misal contohnya kita bisa ngontrak. Betul, Ya kan? betul. Nah, apakah dengan mengontrak itu menjadi sesuatu yang salah gitu? Ya, menurut aku itu sebuah pilihan gitu. Tadi Caca udah sempat nyinggung ya kalau sebenarnya Bener. emang dari pilihan itu pasti ada dampak baik itu buruk ataupun baik. Gitu. Betul. Dan kalau memang kita misal nih pilih kita cari pengalaman, justru di umur segini gitu ya, aku punya prinsip banyakin aja pengalaman gitu. Dan kalaupun emang kita salah, ya itu jadi apa ya, track record kita buat kita belajar lebih baik ke depannya. Justru kalau kita banyak salah di usia sekarang, itu malah jauh lebih bagus supaya kita bisa evaluasi apa yang harus kita lakuin. Jadi kalau misal disuruh pilih, tentu mungkin dari aku sih bakal gali pengalaman dulu. Tapi ini yang mungkin teman-teman sering lupa gitu ya. Kebetulan kan aku dari psikologi nih. Oke. Menarik nih insight-nya nih pasti nih. Aku banyak apa ya, edik ke hal-hal yang berhubungan sama karir, sama industri gitu ya. Dan kalau misal lagi-lagi bicara soal pengalaman, kasarannya orang kerja nih. Iya. Kerja aja pasti nggak langsung digaji kan gitu. Betul. Nggak langsung dapat take home pay, sehingga kita juga harus mengeluarkan modal terlebih dahulu kayak gitu. Oke. Pasti akan ada hal-hal yang jadi sebuah kompensasi di awalnya. Mungkin itu kalau dari aku sih. Oke. Kalau dari Kak Kansa? Kalau aku nambahin ya, menurut aku sih kan pekerjaan tuh sesuatu yang kita bakal lakuin selama seumur hidup kita gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita di awal udah kayak bahasanya kecemplung ke bidang yang mungkin kurang kita senangi gitu, menurut aku bakal susah buat kedepannya kita bakal bisa coba lagi ke hal yang passion kita, yang benar-benar passion kita gitu. Jadi aku setuju sih buat nyari pengalaman dulu untuk di umur-umur kita sekarang. Oke, jadi kalau dari Kak Kansa sama Kak Dava tuh kayaknya pengalaman tuh lebih urgent lah ya sekarang gitu. Tapi ada nggak sih kayak pengalaman untuk nabung nih? Misalkan ada dapat nih sambilan sedikit-sedikit. Kayaknya kepikiran deh aku mau beli ini, mau beli itu buat tabungan-tabungan kecil dulu gitu. Pernah nggak sih? Kepikiran ya? Kepikiran Iya aja pasti ya? Cuma kalau misalnya untuk di umur kita sekarang kan kayak penghasilan yang kita dapat juga belum aku sendiri ya belum sebesar itu gitu. Jadi mungkin kayak goals aku tuh masih goals yang jangka pendek, belum nyampe kayak ke rumah atau yang gitu yang lebih tinggi gitu. Iya. Kalau dari Kak Dava sendiri? Kurang lebih mungkin sama ya. Tapi lagi-lagi kalau kita bahas soal menabung gitu, kita kan pasti itu berakar dari habit kita pada saat ini gitu ya. Iya, betul. Karena itu termasuk perencanaan finansial juga kan buat ke depannya. Kalau misal kita di hari ini sebenarnya boros tuh boleh nggak sih? Ya itu lagi-lagi balik itu pilihan gitu ya. Pilihan, betul. Cuman gini sih, kalau dari aku sih ngelihatnya ya, mungkin sesekali kita bolehlah self reward gitu. Tapi perlu diingat lagi kita perlu susun tuh skala prioritasnya. Betul, Gitu. betul. Misal hari ini kita beli makanan fancy ya, it's okay lah. Kita habis capek kerja, ya kan. Terus sekali-sekali nyenengin diri sendiri. Betul. Karena kalau dari aku sih jujur ya, aku tuh suka self reward yang sifatnya tuh kuliner. Iya. Karena kayak ya worth aja lah gitu kalau ke diri sendiri. Sedangkan mungkin barang juga sesekali suka. Tapi ya sebenarnya kayak wah pingin nih beli. Karena aku suka motor gitu, beli helm harga sekian. Mungkin orang mikirnya kayak, nggak worth it beli helm ngapain gitu. Ya mungkin sama kayak sifatnya perempuan, ngapain beli skincare mahal-mahal gitu kan. Bener. Tapi kayak ada sisi apa ya, kepuasan tersendiri. Tapi ketika kita udah ada uangnya nih, mikir nih, kok sayang ya mau uangnya gitu. Iya sih. Mungkin itu sih, jadi kayak perlu banget lah ya. Kalau dari aku sih, mungkin ngelihat lah ya, kita bangun habit, kira-kira mana yang penting untuk dibeli, dimiliki. Atau mungkin sekedar apa ya, kita miliki secara sementara dijual lagi kan bisa gitu sebenarnya. Kalau barang-barang yang sifatnya punya biaya menyusut gitu. Ketika kita ngomongin pengelolaan uang di masa-masa ini gitu kan emang tetap masih kecil gitu untuk penghasilan dan income gitu. Tapi benar kata Dava sama Kak Kansa tadi gitu, kadang kita tuh pengen self reward gitu kan. Terus
self reward tuh bener nggak sih menurut kalian itu tuh kata pengganti boros untuk generasi Z sekarang? Menurut aku sih selama masih dalam, maksudnya kayak kita harus tahu boundaries diri kita sendiri. Oke. Jangan jadi kan self reward tuh sebagai kayak cuma apa Excuse sih? Iya, gitu excuse ya. buat ngelakuin hal-hal yang sifatnya konsumtif. Benar. Menvalidasi Iya. gitu ya. Gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Dava ada tanggapan nggak sih terkait si self reward ini? Si paling self reward ya. Gimana ya? Kalau soal self reward ya sama sih kebetulan jawabannya sama Kansa gitu. Cuma lagi-lagi ya itu tadi gitu. Kita perlu bangun habit kira-kira self reward ini dikatakan cukup itu tolak ukurnya sampai mana. Soalnya Betul. rasa puas setiap orang ini beda gitu loh. Benar. Kita nggak bisa patok kalau mungkin dia dengan cuman makan pecel lele itu menurut dia udah self reward banget. Bener, Enak banget sambal malam-malam sama es teh gitu kan. Tapi mungkin bagi aku beda gitu. Oke. Tapi aku juga suka sih kalau pecel lele sih. Oke, nanti kita makan pecel lele bareng. Tenang. Oke, teman-teman. Jadi kalau dari Kak Kansa dan Kak Dava ini, jadi intinya tuh kita prioritas tetap pengalaman, teman-teman. Tapi nabung juga bukan berarti kita harus nabung nanti beli rumah gitu ya. Tapi kita harus alokasikanlah sedikitnya untuk at least pegangan kita, karena kita juga harus belajar menabung lah ya Kak Dava sebelum kita akhirnya terjun ke dunia kerja yang mungkin nanti income-nya lebih besar. Kita harus mulai belajar nabung dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Tapi kan kemungkinan tuh banyak kan. Aku mau ngedropin ekspektasi kalian lagi nih gitu. Oke. Jadi misalkan di masa depan ternyata kalian udah usia di atas 30, mungkin 31, 32, ternyata teman-teman kalian tuh udah DP rumah, teman-teman. Tapi kalian tuh bahkan untuk sekedar nabung buat nge-DP aja tuh nggak bisa gitu. Kira-kira strategi apa sih yang bakal kalian lakuin gitu buat kalian tuh at least kebutuhan papan gue ini terpenuhi gitu? Dari Kak Kansa dulu boleh. Mungkin kan itu kayak case-nya beberapa tahun lagi kan. Iya, betul. Ya, menurut aku sih bisa dilakukan dengan, maksudnya kayak bisa ada hal-hal preventif yang bisa dilakukan dari sekarang gitu. Oke. Mungkin kayak self reward tadi diganti sama mungkin self rewardnya ke barang-barang yang bisa ngasih investasi. Betul. Jadi kayak nilainya tetap bertambah walaupun kayak nanti 10 tahun lagi gitu. Oke. Kayak gitu sih. Kalau dari Kak Dava? Oke. Obrolannya ekonomi banget nih. Gak apa, kita bukan ahli ekonomi, tapi kita mempersiapkan buat yang terbaik keuangan kita di masa depan. Setuju. Lagi-lagi sih apa ya? Kalau dari aku sih ngelihat dari saat ini sih. Bisa aja loh gitu. Kita tuh investasi kan nabung nih ya. Betul. Itu tuh juga dijadiin self reward gitu. Betul sih. Belakangan ini aku juga coba main-main sih, entah itu saham atau mungkin lebih aman dan safe kan biasa reksadana tuh ya. Ya, Itu betul. coba buat Atau riset-riset. emas mungkin. Atau emas yang lebih safe lagi. Iya, memang, betul. gitu kan. Setidaknya Setidaknya uang kita itu terselamatkan dari yang namanya inflasi Iya. gitu. Oh, Betul. betul. Iya. Nah, minimal itu dulu gitu. Karena kalau kita punya uang ngendap nih gitu, entah itu kena admin lah, entah itu harga juga makin naik, Inflasi. makin menyusut kan nilai mata uang kita. Betul. Nah, pastinya kita juga harus punya literasi keuangan yang jelas juga gitu buat ke depannya. Itu sih. Ingat ya teman-teman, kita tuh investasi tadi yang di-mention aja gitu. Boleh reksadana atau beli emas, jangan beli dolar ya teman-teman. Karena itu bakal nge-push rupiah banget. Jadi kita sama-sama selamatkanlah negeri ini gitu. Terus ada sesuatu nih yang aku penasaran gitu dari kalian. Kan kalian pasti udah mendapatkanlah beberapa kali pemasukan gitu. Kan tadi kalian udah ngomongin tentang ada boundaries, terus harus bisa jadi invest sebagai self reward dan sebagainya. Kalau dari kalian sendiri, kira-kira keuangan ini tuh yang udah masuk, kalian pernah beliin apa sih yang akhirnya ini self reward gue nih gitu? Boleh di-share nggak ke teman-teman? Boleh dari Kansa dulu kali ya? Kamu deh. Mungkin kalau Dava mungkin tadi ya beli part motor, atau Kansa mungkin beli skincare. Nah, boleh diceritain nggak sih itu teh kayak seberharga itu kan self reward, atau mungkin bisa di skip aja buat teman-teman yang lain. Ya udah mending tabung aja atau gimana? Kalau aku sih berhubung MSIBD itu salah satu penghasilan pertama aku, income pertama. Jadi aku masih save uangnya sih. Dan sebenarnya ada sih rencana beberapa yang kayak barang yang mau aku spend dari uang ini, cuma ya gitu lah, masih sayang. Jadinya sayang sih? ya kalau ada uang ya kan? Iya, kalau ada uangnya masih sayang gitu loh. Jadi mungkin sebulan lagi aku udah tahu bakal di spend kemana.
Kalau dari Dava? Kalau dari aku sih kebetulan aku juga suka dunia fotografi, videografi kan. Oke. Kebetulan freelance juga, sering motret wisuda kayak gitu di kampus di Malang kan lumayan banyak ya kampus-kampus di Malang tuh. Oke. Nah, aku sempat kepikiran sih sebenarnya self reward beli gear kamera baru gitu. Kamera cuma APS-C ganti yang full frame gitu kan. Oke, itu nggak cuman loh. Sorry, ini Tapi full frame kamera tidak juga cuman. bisa dibilang investasi loh. Iya, Karena itu kan Bakal jadi- berputar uangnya. Iya, bakal Iya, berputar. iya. Mm-mm. Bisa jadi modal juga kan Iya, gitu. betul. Nanti bisa menghasilkan. Cuman setelah aku coba pikir-pikir lagi gitu, mungkin kita bilang budget ini cukup, tapi langsung habis gitu kan. Sedangkan mungkin di aku masih punya pikiran worth it nggak sih? Aku benar-benar ngabisin nilai yang aku dapat, nilai uang yang aku dapat itu jadi 0. Dan aku emang benar-benar bisa komitmen nggak sih untuk manfaatin equipment yang aku beli ini untuk diputar uangnya, bisa Oke. ngasih uang lagi. Jadi Oke. penting untuk ngatur skala prioritas juga ya. Nah betul. Oke. Bilang kamera tuh mahal pak gitu, Iya. lensanya berapa ya kan? Iya, iya benar-benar. Nggak mungkin kita motret profesional cuma pakai lensa kit. Ya oke lah Iya. bisa gitu. Cuman ya sometimes adalah racun gitu kan, mungkin pengen nambah lensa ini gitu. Iya, 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 iya. Berarti intinya tuh invest pun gak harus konotasinya ke beli sesuatu yang harganya naik kan, Betul. tapi bisa juga investasi Ke barang di produktif. alat, ke barang yang produktif, bener banget Betul. kata Kansa. Jadi satu contohnya tadi bener kata Kak Dava, teman-teman juga misalkan punya hobi fotografi bisa ikutin Kak Dava untuk invest di alat. Jadi nanti uangnya bisa diputerin lagi gitu. Mungkin kalau ada hobi lain bisa disesuaikan gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih buat teman-teman gitu ya. Kalau misalkan dari teman-teman nantinya punya uang yang banyak kan tadi ekspektasinya down nih gitu. Amin. Terus nanti misalkan ternyata nggak terjadi nih sesuatu yang buruk ke kalian Oke. gitu. Kalian tuh bakal ngegunain si uang-uang kalian tuh buat apa sih kalau misalkan ternyata kalian udah settle gitu? Apakah kalian akan beli langsung berhamburan uang gitu atau tetap kalian bakal saving dan lain sebagainya? Dari Dava dulu. Oke. Sebenarnya complicated sih karena jujur pasti orang pingin jadi miliarder udah pastilah ya. Iya, Pingin betul. punya banyak uang. Yang paling utama itu mungkin yang harus kita ingat adalah jangan lupa ada hak orang lain di uang itu Betul. gitu. Oke. Ya, sebagai kita misal nih kita ada uang ya sisihlah rezeki berapa gitu. Barangkali nih kita tuh nggak pernah tahu ya doa siapa yang dikabulin kan gitu. Entah Oke. itu dari orang-orang di jalan, orang-orang yang jualan. Bahkan kita sedekah itu nggak usah jauh-jauh ke orang tua aja, itu udah termasuk gitu kan. Oke. Nah, tapi cita-cita terbesar aku selalu aku berdoa aja sih gitu. Makmurkanlah dan sejahterakanlah aku supaya aku juga bisa sama-sama ngebantu orang yang lain. Amin. Kayak gitu. Amin. Dan entah ya, karena mungkin dari aku suka aja sharing gitu. Pasti punya banyak cita-cita lah. Entah Oke. itu kalau punya uang lebih bikin lembaga konsultan HR lah, pelatihan lah, kayak Oke, semacam oke, itu sih kalau dari aku cita-cita aku. Oke. Kalau alhamdulillah kalau amin settle gitu ya. Tapi tentunya yang paling utama ya itu sih primer ya rumah, Oke. Iya. sandang pangan, papan. Apaan? Tapi tadi ngobrolin cita-cita gitu ya. Emang kalau Kak Dava nih punya target tersendiri nggak sih untuk cita-cita? Misalkan aku nih harus settle di umur sekian, atau misalkan aku harus punya mobil, atau misalkan harus punya aset kamera 3 misalkan di umur sekian, ada nggak sih? Tentu dream itu tetap ada gitu. Oke. Kalau orang suka otomotif, dream garage gitu. Punya Yeah. motor-motor sama mobil-mobil yang menurut dia itu dimimpin sejak kecil, terus dia baru bisa beli ketika dia udah besar. Kan sering tuh. Benar. Tentu punya gitu. Dream semacam itu. Cuman emang Gak ditarget kali ya? ditarget sih, Oh, ditarget ditarget. gitu. Cuman ini mungkin aku sedikit cerita sih Iya, ya. nggak apa-apa, santai-santai. Belakangan ini tuh aku lagi suka ngikutin konten-konten di Reels sama di TikTok tuh tentang regular man life. Apa tuh? Istilahnya itu sama kayak filosofi hidup stoicism sih sebenarnya. Oke. Jadi kita hidup dengan ekspektasi kita sendiri. Ya udah sebenarnya jadi orang yang biasa-biasa aja. Nggak FOMO gitu ya. Nggak FOMO, itu ternyata enak. Berarti Kak Dava ini penganut stoa apa gimana? Ya bisa dibilang gitu sih. Karena udah terlalu banyak kompleksitas sih di Oh bumi iya, gitu iya. kan. Jadi pasti di lemarinya ada filosofi teras nih pasti nih. Ada, Ada. kebetulan. Oke. Gitu. Kalau Kak Kansa sendiri gimana nih kalau misalkan nanti punya uang banyak, mau ngapain sih seorang Gen Z gitu? Kalau harapan aku sih, ya itu tentunya mimpi aku ya buat kayak financially freedom. Betul. Cuman
yang jadi tujuan aku, maksudnya kayak dream life aku tuh semoga aku bisa kayak enjoy apa yang aku kerjain sampai tua sih, kayak jangan sampai kayak di tengah-tengah ngerasa kayak ini bukan jalan aku terus sebenarnya harus kayak banting setir gitu. Kayak aku pengennya selalu enjoy apa yang aku lakuin sih. Tapi enjoy nggak sih sekarang? Kan tadi katanya pengen enjoy dan financial freedom kan. Tapi yang dikerjain sekarang, pengalaman yang didapat sekarang tuh bikin Kakansa enjoy gak sih? Enjoy-nya udah sih, cuma financially freedom-nya belum. Mungkin itu bentar lagi. Iya, amin. Amin. Semoga sebelum kita punya banyak cita-cita, kita udah settle duluan lah. Jadi ntar tinggal set gitu ya. Jadi kalau misalkan aku nih ya teman-teman udah dengar insight-insight dari Kak Dava dan Kak Kansa gitu ya. Intinya kita tuh yang pertama harus punya skala prioritas teman-teman. Jangan sampai kita self reward atau misalkan invest juga. Yang pertama tuh prioritasnya apa dulu? Kalau misalkan kalian jajan masih mikir dan misalkan makan aja masih susah, jangan dulu main reksadana gitu. Mungkin cukup literasinya dulu aja, pengetahuannya dulu aja gitu. Jangan kayak maksain atau FOMO, teman aku udah punya SBN nih di salah satu instrumen investasinya gitu. Tapi aku makan masih mie rendang gitu tiap hari. Jangan dulu lah gitu ya main-main ke yang kayak gitu. Intinya skala prioritas yang pertama. Terus yang juga harus jadi pertimbangan adalah cari dulu pengalaman yang benar gitu kan. Betul. Kita jangan sampai nih kayak misalkan mentingin cuan-cuan yang dikit tapi kita kehilangan banyak pengalaman yang sebenarnya bisa nge-push lagi kompetensi kita. Gitu. Terus yang ketiga juga ketika misalkan kita udah di tahap-tahap yang rentan untuk terkena ketidakstabilan hidup, kita juga harus mulai rubah nih gitu ya cara kita untuk mengelola uang karena apapun yang terjadi di masa depan adalah apa yang kita persiapkan di hari ini gitu. Kayak tadi bener kata Kak Kansa dan Kak Dava itu, kita harus belajar menabung meskipun dari uang yang kecil. Oke, nggak kerasa teman-teman, jadi kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang pergenzian dan masa depannya gitu ya. Mungkin dari Kak Dava dan Kak Kansa ada closing statement nggak sih? Boleh dari Kak Dava dulu. Gen Z, iya. Kalau mungkin closing statement dari aku, yang paling utama yaitu lagi-lagi perbanyak pengalaman kalian kayak gitu. Jadi spesialis tuh boleh banget, misal kalian pinter di segmen ini gitu. Tapi kalau memang kalian punya minat, passion yang oke juga di bidang atau sektor lain gitu ya, itu tetap gali aja gitu. Karena siapa tahu gitu, kita emang rezekinya ada di bidang yang lain kayak gitu. Karena sometimes jadi multi talent tuh bakal jadi sebuah unique preposition tersendiri gitu. Dan kita mau jadi seperti apa kalau kita cuman punya satu atau dua keahlian? Karena ya kita tahu kepadatan penduduk juga tinggi, kita juga makin berkompetisi gitu kan. Jadi kita perlu buat cari banyak-banyak pengalaman. Dan yang paling utama yaitu jangan lupa untuk jangan gampang untuk merasa puas, tetap setengah gelas gitu ya. Kalau datang kemanapun, ketemu siapapun, tetap merasa kita butuh ilmu dari dia gitu. Even apapun itu terlepas dari latar belakangnya. Gitu. Dari Kak Kansa? Kalau dari aku, menurut aku prioritas pertama dalam hidup tuh kita harus bahagia. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian berada di lingkungan yang toxic atau kayak kalian gak nyaman dengan path yang kalian pilih, menurut aku kalian jangan hesitate untuk keluar dari lingkungan yang toksik itu dan cari lingkungan yang lebih baik lagi gitu. Emang sih Gen Z sekarang kan kayak dapat cap sebagai complainer atau apa, tapi menurut aku itu salah satu jadi mungkin kelebihan Gen Z gitu, karena kita berani untuk ngungkapin apa yang kita rasain dan berani untuk speak up dari ketidakadilan yang kita rasain di tempat kerja gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih banget nih ke Kak Dava sama Kak Kansa udah nyempetin waktunya datang ke Telkom Virals untuk bagi-bagi pengalaman dan insight-nya ke kita semua gitu ya. Jangan lupa juga teman-teman buat follow sosial media Telkom Virals, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube juga. Terus boleh teman-teman yang mau interaksi sama kita, nanti kalian boleh komen-komen nih di bawah sini. Apa aja sih yang kira-kira harus dipersiapin buat Gen Z ini mempersiapkan masa depannya gitu. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di Viral Talk episode selanjutnya. Dadah.